Alright cuy, selamat pagi cuy. Bagaimana kabarnya di sana cuy? Semoga kalian sehat selalu ya cuy. Oke, bertemu lagi bersama saya cuy di channel ini di Rider Story RS cuy. Oke, pada pagi hari ini terlihat sangat cerah ya cuy ya. Cuacanya sangat indah sekali cuy. Dan ini terang banget. Aku semalam habis nyuci motor cuy karena kemarin tuh motornya kehujanan habis-habisan cuy. Dan kotornya tuh bener-bener kotor lengket gitu cuy. Kotor lengket aspal gitu, gila. Itu jelek banget motor tuh, catnya sampai-sampai ngelupas cuy. Karena apa namanya, dia lengket gitu cuy, seperti lem gitu cuy. Karena apa, eh kotor aspal tuh kan itu cuy, kena mesin tuh kan panas tuh, terutama di knalpot ya cuy. Jadi dia lengket gitu cuy, kayak eh aspal, kotoran debu-debu aspal kena apa, knalpot atau mesin gitu, terus langsung langsung kering gitu, dia langsung lengket gitu cuy. Nah itu susah dibersihin cuy, harus ekstra kalian gosok-gosoknya. Oke cuy, jadi pagi hari ini aku bakal ngebahas itu cuy, tentang rasisme dan bullying cuy ya. Jadi tema kita, topik kita pembahasan pagi ini tentang rasisme dan bullying. Oke, siapa sih yang nggak pernah kena bully cuy? Mungkin ada ya, kayak golongan-golongan elit gitu cuy. Kayak emang orang-orang, anak-anak orang kaya gitu cuy ya, yang sekolah-sekolahnya di sekolah internasional gitu, mungkin jarang cuy ya menemui kasus bullying, karena mereka pasti eh, tingkat pendidikan dan taraf hidupnya lebih baik daripada kita masyarakat apa, sederhana, contohnya kalangan menengah ke bawah. Nah, jadi kasus bullying ini juga tidak terlepas dari sistemik struktural cuy ya. Jadi sistemik struktural itu adalah sistem yang mengakar pada budaya sekolah itu sendiri cuy, yang sangat sulit untuk dihapus atau dihilangkan cuy, atau dibenahi gitu supaya nggak ada lagi. Itu sulit sekali cuy. Pasti itu menjadi bibit cuy ya, menjadi bibit kepada apa, generasi penerus kita cuy ya, tentang membuli cuy, membuli. Jadi aku dulu, pengalamanku adalah aku pernah dibullying cuy ya, karena aku takut berantem cuy ya, waktu masih SD dulu, SD sama SMP. Jadi aku dibully-bully terus cuy, sampai SMA tuh juga masih dibully. Di sini dibulinya itu bukan secara fisik cuy ya, tapi secara verbal, kayak nakut-nakutin gitu, kayak apa, ngajak-ngajak berantem gitu, mau nonjok gitu. Nah, di situ aku belum belum paham cuy artinya, apa namanya, artinya bullying itu apa. Yang aku tahu di situ adalah mereka tuh apa, berlagak sok berlagak sok berani lah gitu pokoknya. Padahal aku juga belum tahu mereka berani beneran apa enggak gitu. Tapi aku di situ diam aja cuy. Dan itu sampai sekarang masih kuinget cuy, orang-orang yang apa, yang emang notabene-nya juga iseng dan usil gitu, suka ngebully orang lain gitu cuy. Nah, itu aku termasuk juga jadi korbannya. Nah, dari situ aku ngerti cuy, betapa sakitnya tuh dibully cuy. Dibully itu sakit banget cuy. Jadi kalian tuh hanya bisa dendam dalam hati cuy. Dan kalian mau ngelawan tuh, kalian takut sama kepala sekolah, kalian takut sama peraturan sekolah, kalian takut sama hal-hal lain atau geng dia gitu. Nah, itu yang menjadi faktor utama kalian takut untuk ngelawan bullying. Nah, jadi kasus bullying ini bukan terjadi di Indonesia saja cuy, tapi di luar negeri cuy. Contohnya Jepang, Amerika itu lebih parah cuy dari Indonesia cuy. Jadi mereka ngebulinya tuh bukan secara apa, verbal aja atau dengan kata-kata sok-sok jagoan gitu cuy, nantang-nantangin, tapi secara fisik cuy ya. Jadi secara fisik itu benar-benar parah sih, dan keterlaluan sih. Di Indonesia sih nggak seberapa cuy yang bullying secara fisik gitu cuy. Ada sih, cuman nggak sebanyak di luar negeri mungkin cuy ya. Kok mungkin nggak sebanyak di luar negeri seperti Amerika dan Korea atau Jepang cuy ya. Jadi kalau di luar negeri itu bullyingnya secara fisik dan verbal cuy. Jadi verbal tuh ditakut-takutin, dijauhin sama teman-teman lainnya, terus di apa, didoktrin teman-teman lainnya supaya ngehina-hina dia segala macam. Terus secara fisiknya tuh mereka apa namanya, ngambil tas lah, dilempar-lempar lah, barang-barangnya di apa, dirusakin lah sama anak-anak lain. Nah, itu juga sudah mengakar cuy di Jepang sana cuy, sama Amerika. Kalian harus tahu cuy, harus baca juga beberapa referensi cuy yang angkat tentang topik ini juga cuy, karena di sana kasus bullying itu sangat ekstrim cuy ya. Jadi seolah-olah orang yang terbully itu sampai kapanpun mereka harus terbully gitu cuy, sama sama ketua gengnya tuh. Jadi di sana tuh ada beberapa kelompok-kelompok gitu cuy, seperti ekstremis gitu cuy ya. Jadi ekstremis tuh biasanya mereka gengnya itu emang gitu cuy, suka suka ngebully-bully gitu cuy, di sekolah-sekolah Jepang gitu cuy. Emang suka suka ngebully dan apa, menyakiti teman-teman kelas lain cuy, yang takut-takut itu dibully-bully, disakitin gitu cuy, diajak-ajak gitu. Nah, terus gimana solusinya apa supaya mereka nggak kena bully lagi? Nah, itu ada, ternyata cuy, ada berapa apa namanya,
beberapa faktor psikologis cuy ya yang bisa dilakukan oleh para siswa-siswi di sana cuy untuk bisa apa setidaknya tuh menghentikan kasus bullying ini terus berlanjut lebih parah cuy pada dirinya cuy, yaitu dengan cara melawan cuy. Nah, tapi di sini ada sisi negatif dan positifnya cuy. Negatif adalah kemungkinan kalian terluka cuy. Kemungkinan kalian mendapatkan pengeroyokan cuy dari mereka, tapi setidaknya ini memberi efek jerah kepada mereka kalau kalian tuh nggak takut sama mereka. Nah, ini menjadi apa? Notice cuy ya, menjadi pengingat kepada mereka bahwa mereka tuh tidak selamanya bisa ngebully kalian. Jadi sekali kalian melawan tuh mereka akan sadar, ini ternyata berani juga deh. Nah, habis dari situ mereka akan jerah cuy. Tapi tetap cuy ya, konteksnya di sini kalian harus lebih berani daripada mereka cuy. Ketika kalian apa udah terlalu sering dibully tuh, udah benar-benar apa namanya nyelkit banget tuh di hati itu. Nah, itu kalian harus melawan sama mereka. Kalau berantem sih berantem aja cuy. Dulu aku takut sama peraturan sekolah sih, jadi nggak sempet berantem cuy dulu SMA cuy. Aduh, kalau sekarang mau berantem cuy, orang yang ngebully aku badannya lebih besar aku cuy daripada mereka. Kasihan cuy. Sekarang kasihan malahan. Jadi kita ngelihat orang tuh sekarang tuh udah sangat berbeda dengan dulu cuy. Jadi orang yang dulunya kuat, orang yang dulunya sok-sok jagoan, tapi sekarang kasihan cuy. Jadi nasib orang tuh benar-benar nggak ada yang bisa nentuin cuy, kecuali Tuhan yang Maha Esa cuy. Jadi seperti itu. Nah, habis dari situ juga apa namanya kasus bullying di Amerika juga sangat marak sekali cuy di Amerika, sehingga apa namanya para ekstremis cuy ya, kayak orang-orang asli sana tuh ngebully orang-orang yang berkulit hitam cuy. Itu sangat sering terjadi cuy, berkulit hitam cuy. Mereka nyebutnya dengan bahasa kasarnya tuh niga cuy. Niga tuh orang-orang dari Afrika, yang dari mana gitu, pokoknya yang berkulit hitam cuy. Sedangkan golongan mereka kan emang berkulit putih semua cuy. Nah, di situ mereka melancarkan aksi bullying itu yang sangat apa? Yang menurut aku bisa memicu penembakan, memicu pembunuhan itu cuy. Jadi udah kepalang sakit hati itu kan sering banget cuy di Amerika tuh terjadi penembakan. Jadi sana tuh kan senjata api itu kan legal cuy. Kalian legal boleh memiliki senjata api asal di atas umur berapa gitu. Nah, asal kalian memenuhi beberapa syarat persyaratan dari kepolisian di sana cuy. Jadi kalian boleh membeli senjata tuh berbagai macam jenis dan dengan jumlah yang banyak. Nah, beda halnya dengan di Indonesia di mana senjata api itu benar-benar dilarang cuy ya. Dilarang, tapi tetap aja ada beberapa oknum yang sengaja cuy apa namanya? Sengaja merakit senjata api itu dengan senjata rakitan gitu cuy. Sehingga menyerupai aslinya, dan itu kan benar-benar ilegal cuy ya. Nah, dengan konteks kasus bullying yang semakin marak di dunia ini cuy, sehingga di sini memunculkan beberapa apa namanya pemikiran baru cuy, di mana kasus bullying ini benar-benar harus dihentikan cuy. Karena ketika tidak ada pembelajaran di sekolah yang mengajarkan untuk menghentikan kasus bullying ini cuy, maka akan semakin berbahaya cuy, di mana anak-anak itu akan tumbuh besar dengan berbagai macam kepahitan selama ya remaja atau masih sekolah dulu cuy, di mana dia akan mempunyai dendam yang sangat dalam cuy, dia tumbuh-tumbuh sampai dia dewasa nanti, dan itu akan berakibat kepada dia akan membalas dendamnya kepada orang-orang gitu cuy, yang notabene-nya mungkin tidak bersalah juga cuy, bisa kena imbasnya. Contohnya penembakan massal yang ada di sekolah-sekolah di Amerika Serikat itu cuy. Nah, itu kan ngeri sekali cuy. Nah, kalau di Jepang cuy, bisa-bisa mereka nanti balas dendamnya dengan cara-cara lain yang juga sangat membahayakan gitu cuy. Nah, seperti itu cuy. Nah, makanya itu di Indonesia sendiri cuy, kasus bullying ini dari tahun ke tahun tuh benar-benar apa namanya juga memprihatinkan cuy ya. Tapi berita-berita yang mengangkat kasus bullying ini sangat sedikit cuy, sangat minim, sehingga para siswa-siswi yang ada di Indonesia itu diam-diam aja gitu cuy, kena bully gitu diam aja, orang tuanya diam aja. Harusnya kan dengan adanya kasus bullying ini polisi harus bisa, penegak hukum tuh harus bisa melindungi apa anak-anak gitu cuy, yang mentalnya itu benar-benar down cuy karena kasus bullying ini cuy. Nah, ini juga menjadi pembelajaran kepada kita cuy, di mana setiap gerak-gerik dan aktivitas anak-anak tuh harus kita awasin cuy, di mana kita sebagai orang tua tuh harus selalu mengontrol kegiatan dan aktivitas anak kita cuy ya, di sekolah misalnya. Kita mencari anak sekolah gitu cuy, kita harus bertanya sama gurunya atau wali kelasnya bagaimana anak kita dan bagaimana keseharian dia. Nah, di situ juga orang tua tuh berperan penting cuy, menurunkan beberapa sifat dan karakter kepada anaknya cuy.
Dimana ketika orang tuanya juga temperamental cuy, orang tuanya melakukan kekerasan kepada anak itu di rumah. Nah, selanjutnya anak itu akan melampiaskan juga kekerasan itu kan di rumah nggak bisa. Mereka akan melampiaskan kekerasan itu di luar cuy. Di luar, ya itu di sekolah cuy, bisa mereka lampiaskan kekerasan kepada anak-anak yang lain cuy, yang menurut mereka takut sama dia gitu cuy. Nah, karena eh seperti itu dia akan merasa terbalaskan gitu cuy, dendam dia kepada ayahnya atau orang tuanya gitu cuy, yang mendidik dia dengan keras. Nah, selanjutnya yaitu kurangnya perhatian cuy, dimana anak-anak itu cuy, ketika ia tidak diperhatikan cuy, orang tuanya kayak masa bodoh gitu, biarin anak sekolah terserah, asal dikasih uang, asal dikasih itu segala macam. Nah, nanti karakter anak itu akan menjadi seperti teman-temannya yang lain cuy, dimana ketika ia bergaul dengan orang-orang yang suka ngebully cuy, dia akan jadi ngebully juga cuy, karena apa namanya, karakter karakter binaan dari orang tuanya itu tidak maksimal kepada dia cuy, dia kurang perhatian, jadi dia tidak bisa menirukan apa yang dilakukan orang tuanya, tapi dia hanya bisa menirukan apa yang dilakukan oleh teman-teman sebayanya gitu cuy. Mungkin kayak gitu cuy, mungkin kalau ngobrol tentang ini nih seperti kayak itu cuy, kita belajar tentang psikologis cuy, hampir-hampir kita belajar tentang psikologis cuy. Dan ini penting juga cuy ya, dimana kita memahami karakter anak tuh nggak semudah yang kita bayangkan cuy. Anak-anak tuh pasti berbeda karakternya dengan orang tua cuy. Makanya kenapa orang tua baik anaknya jahat cuy, karena orang tua baik belum tentu bisa ngajarin, orang tua yang baik belum tentu bisa ngajarin anaknya baik juga cuy gitu. Oke cuy, aku udah nyampe di lokasi kerjaku cuy. Terima kasih udah ngikutin vlog ini. Kita ketemu di video berikutnya. Dadah, see you.